Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para santriwan dan santriwati Madrasah Lansia Al-Barakah Purbalingga yang semoga dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul, bertemu, mendatangi tempat belajar kita yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan juga memberikan balasan berupa pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang senantiasa berusaha untuk mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santriwan dan santriwati, sebelum kita mulai pelajaran kita, akan kami absen terlebih dahulu. Mohon nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Bekti Rianti, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Ibu Harsono, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Bapak Muntorik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, belum, Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Rosidah. Masya Allah. Sudah sehat Ibu? Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Bapak Sugi Hartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsih, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Ibu Yeti, Ibu Subekti Laraning Tias, Ibu Siti Nurohayatun, belum, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Mamet Arisdian, Bapak Mamet, maaf. Ya. Baik, silakan dibuka bukunya, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas poin tentang tuntunan sunnah ketika bangun tidur. Tuntunan atau ajaran Rasulullah SAW ketika bangun tidur. Sudah berapa poin yang kita bahas? 3 ya. Jadi ketika bangun tidur itu yang dilakukan pertama bangunnya pagi. Pagi itu bukan setelah subuh tapi sebelum subuh. Kemudian yang kedua ketika sudah buka matanya, terbangun matanya, yang kita lakukan adalah nopo? Duduk, ya, duduk dan mengusap bekas tidur di wajah. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya tangan kita kotor, ini kan kita nggak tahu tangan kita kemana tadi malam, ya. Kalau seandainya dikhawatirkan tangan kita kotor, maka boleh dengan ini, nih, dengan apa namanya ini? Bukan kuku ini loh, ros, kayak gini nih, ya, boleh dengan itu. Tapi enggak.
Kalau seandainya kita bisa apa namanya bisa memastikan atau berhusnudzon ya, berbaik sangka bahwa tangan kita bersih insya Allah, maka boleh dengan telapak tangan kita ya. Duduk kemudian baru mengusap wajah ya. Jadi tertukar juga nggak apa-apa, tapi kalau yang dilakukan Rasulullah itu duduk dulu ya. Di antara gunanya duduk apa kemarin? Menyetabilkan kondisi tubuh, mengembalikan kondisi tubuh, mengembalikan nyawa, mengkondisikan darah ya, darah supaya apa? Mengalirnya lebih baik ya. Kemudian setelah duduk mengusap bekas tidur kita, setelah yang itu, yang ketiga nopo? Berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, atau alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Ya. Monggo diselah. Mau pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua silahkan. Oh, yang udah biasa. Nggak apa-apa. Kalau yang udah biasa yang pertama nggak apa-apa. Ya. Ibu Lasmini ya. Kemudian kita lanjut yang keempat. Bersiwak dan mencuci tangan setelah beranjak dari tempat tidur. Yang keempat ini kita kondisinya sudah duduk, sudah mengusap wajah, ngucek-ngucek sudah, kemudian sudah berdoa, tinggal kondisinya berganti posisi. Berganti posisi ini maksudnya beranjak, bangun itu berdiri gitu maksudnya ya. Ketika sudah duduk, sudah beranjak, maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kegiatan pertama setelah beranjak itu adalah bersiwak dan juga kemudian mencuci tangan. Bersiwak dan mencuci tangan. Ya. Jadi setelah bangun dari tempat tidur kayak, dari kasur kayak, dari mana? Dimanapun kita tidur lah ya, kita bangun dari situ, yang dikerjakan adalah kemudian bersiwak dan mencuci tangan ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menjaga itu. Setiap kali beliau bangun dari tidur malamnya, beliau itu berusaha untuk tidak meninggalkan bersiwak. Ya, pertama kita bahas bersiwak dulu. Ya, tidak meninggalkan bersiwak. Ya, tidak meninggalkan bersiwak. Bahkan disampaikan dalam hadis ini halaman 29 yang atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali tidur dipastikan ada siwak di sampingnya. Ya, karena la yanamu illa wasiwaku inda ra'sihi. Ya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tidur kecuali ada siwak di samping kepalanya. Fa idza staiqadha bada'a bisiwak. Kalau seandainya beliau bangun, maka kemudian beliau bersiwak. Ya. Dalam hadis yang lain, di antara apa yang dilakukan dan diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk ketika bangun tidur supaya bersiwak. Ya. Dalam sebuah hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, beliau mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal laili. Rasulullah ketika bangun, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun dari tidurnya di malam hari, yashusu fahu bisiwak. Yashus itu artinya bisa yadluk ini gosok. Ya, yashus ini artinya bisa menggosok, bisa artinya yagsil mencuci, bisa artinya yunaqi
artinya membersihkan. Jadi yasyush ini bisa menggosok, bisa mencuci, bisa membersihkan. Ya, membersihkan apa? Fahu, mulutnya. Bisiwak, dengan siwak. Ya. Dalam hadis riwayat yang lain, masih dari Hudzaifah bin Yaman, ya, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya, di sana disebutkan Hudzaifah bin Yaman mengatakan kunna nu'maru bisiwak idza qumna minal lail. Kami diperintahkan oleh Rasulullah ketika bangun tidur di malam hari itu untuk bersih siwak, supaya bersiwak. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi." Suatu hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati Rasulullah sedang bersiwak, ya, membersihkan menggosok giginya dengan siwak, ya. Yaqulu ada suara apa tuh itu? Tahu nggak? Apa suara itu suara yang dihasilkan dari apa? Dari rasa ingin muntah. Nah, sikatan pokok kadang-kadang habis niku. Gitu ya. Wasiwaku fihi ka'annahu yatahawwa. Nah, jadi dilihat oleh Abu Musa al-Asy'ari, siwaknya masih ada di mulut beliau dan beliau rasanya kayak ingin muntah, ya. Biasanya kalau pagi-pagi kan begitu ya, ya. Itu diantara contoh hadis dasar-dasar yang disampaikan oleh para ulama tentang bahwa bersiwak ini adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bangun tidur. Di antara faedahnya bersiwak itu yang menghilangkan apa? Bau. Lah bangun tidur apa sih mambu wangi? Boten nggih. Ya, pastinya baunya enggak enak, ya. Baunya tidak enak. Maka untuk mengurangi bahkan bisa menghilangkan bau mulut itu dengan bersiwak, ya. Termasuk faedah yang lain menjaga kebersihan, ya. Termasuk ini adalah kita berusaha mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping itu juga supaya menjaga agar malaikat itu tidak terganggu. Apa maksudnya? Karena dalam hadis disebutkan, ya, dalam hadis disebutkan, innal abda idza qama yusalli atahul malak. Disebutkan kalau ada seorang yang dia bangun malam, kemudian sholat, ya bangun malam ini singkat ceritanya ya, bangun malam kemudian sholat, atahul malak. Di saat sholat itu, sholat malam itu, ada malaikat di sampingnya. Ada malaikat di samping. Faqama khalfahu yastami'ul Qur'an. Malaikat itu berdiri di samping orang yang sholat itu tadi. Orang saya digolet. Gak usah dicari. Allahu Akbar. Orang kapan? Gak usah dicari. Itu barang gaib ya. Tapi dijelaskan. Ini harus percaya kita. Kita harus mengimani, meyakini bahwa memang di saat kita bangun malam, sholat tahajud, ya, ada malaikat di situ. Ya, apa yang dilakukan malaikat? Yastami'ul Qur'an. Malaikat itu yang dilakukan adalah mendengarkan bacaan Quran kita. Ya, mendengarkan bacaan Quran kita. Makanya kalau misalnya ada yang hafal Al-Baqarah, ya dibaca di saat itu aja. Ya, Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir loh, bukan Al-Baqarah tok gitu. Ya, kalau ada bacaan-bacaan andalan gitu ya, yang bacaannya saya ini yakin bacaannya paling bagus di antara bacaan surat-surat yang lain, dibaca di saat itu. Ya, karena di saat itu malaikat sedang mendengarkan bacaan Quran kita, termasuk Al-Fatihah kita, suratannya kita, ya. Wa yadnu, bahkan bukan hanya mendengar apa yang kita baca, ya.
Malaikat itu kemudian mendekat. Mendekat. Karena mendengar bacaan kita, beliau malaikat itu kemudian semakin dekat dengan wala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'afahu ala fihi. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an, malaikat semakin dekat. Sampai mulutnya malaikat ada di depan mulut kita. Ora usah digolet. Enggak usah dibayangkan, ya. Mulut malaikat ada di depan mulut kita. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Maka bacaan Al-Qur'an yang kita baca satu ayat sekalipun itu pasti akan masuk ke perut malaikat. Ya, di antara sunnah bersiwak bangun tidur itu ya ben malaikat orang keganggu. Wallahu a'lam bishawab. Gangguannya seperti apa saya nggak tahu. Tapi paling tidak memastikan kalau baunya harum, baca Al-Qur'annya baik, itu tidak mengganggu malaikat. Ya, itu di antaranya. Jadi itu hikmahnya. Hikmahnya bahwa kita diperintahkan untuk bersiwak ketika bangun tidur ya. Selain kebersihan, selain mengurangi dan menghilangkan bau mulut, kemudian mengikuti yang Rasul lakukan, ya. Dan yang paling terakhir tadi saya sampaikan, supaya tidak mengganggu malaikat. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, Ustaz, bersiwak sama sikat gigi sama apa? Iya kan? Ada nggak yang bertanya bersiwak dengan sikat gigi sama apa enggak? Panjenengan yang selama ini pahami bersiwak itu apa? Sikat gigi. Pernah nggak panjenengan melihat bersiwak itu dengan kayu? Belum pernah orang. Kalau di Saudi sana itu udah biasa yang begitu. Itu dijual. Ya. Di Indonesia orang umum. Angger sing biasa nganggo siwak ndoroni wong jorok, wong udik. Padahal itu kebiasaan di Saudi itu hampir semuanya bersiwak. Ya. Gitu. Ya. Apakah sama atau apakah gosok gigi termasuk bersiwak? Nah, gitu deh. Ya. Kalau sama itu beda lah ya. Beda bahannya maksudnya. Tapi kalau intinya sama. Apakah gosok gigi termasuk bersiwak? Nah, itulah. Para ulama berbeda pendapat dan terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, Nisha fi'iyah dan Malikiyah. Mengatakan sama. Atau apa? Gosok gigi gitu ya. Termasuk bersiwak. Menggosok gigi termasuk bersiwak. Kenapa kok menurut mazhab Syafi'i dan Maliki ini gosok gigi termasuk bersiwak? Karena menurut mereka inti dari bara bersiwak itu bukan terdapat pada bendanya. Tapi terdapat pada manfaatnya. Apa manfaatnya? Itu tadi, membersihkan mulut, menghilangkan kotoran, ya, supaya baunya hilang. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, inti daripada bersiwak itu bukan pada bendanya, ya. Alasannya bukan pada bendanya, tapi manfaatnya. Jadi tergantung manfaatnya. Kalau manfaatnya bisa membersihkan, bisa membuat wangi, bisa menghilangkan kotoran, ya. Walaupun sikat gigi ini ora karo sikat gigi. Kalau zaman dulu pakai apa?
Tangan nganggo bata diremuk itu loh. Pernah nggak? Saya pernah itu. Jadi bata diajurakan pakai tangan, gosok. Pernah nggak? Abu gosok juga pernah itu. Ya kan? Di sungai itu, ya. Kalau yang masa kecilnya bahagia ya ngerti lah. Ya. Bahkan disebutkan dalam kitab Kifiyatul Akhyar, ya. Dalam kitab Kifiyatul Akhyar disebutkan wa alam annahu yahsulul istisyak wa a'lam annahu yahsulul istiyaki bi khirfatin. Ketahuilah bahwa bersiwak itu bisa dilakukan dengan al-khirfah. Khirfah ini apa ya? Gombal. Nah, potongan kain gitu ya. Ya orang gombal temenan maksudnya, tapi kain lah, kain yang kasar gitu ya. Wa bikulli hasinin mazilin, atau benda kasar yang lain. Ya, wal ud ini kayu siwak, ya, kayu siwak termasuk gaharu, ya. Wal iraq ini salah satu jenis kayu siwak, ya. Bisa dikatakan benda-benda yang selain kayu siwak bisa digunakan atau bisa dinamakan bersiwak, ya. Al-Imam An-Nawawi pun mengatakan dalam kitabnya Syarah Muslim, ya, Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa yustahabbu ayyastaka bi'udin min Iraq. Disunahkan atau dibolehkan bersiwak dengan ud, ya, dengan ranting dari kayu Iraq atau arok. Wa bi ayyi syai'in istak, atau dengan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk bersiwak, ya. Mimma yuzilu taghayyur, intinya dia bisa bisa menghilangkan bau mulut lah, intinya begitu. Menghilangkan taghayyur ini perubahan bau pada mulut kita, ya. Jadi intinya menghilangkan bau mulut, membersihkan mulut. Ya, gimana? Itu nginang wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau nginang ora karo jambe, ora karo enjete, ora karo, itu dalam tanda kutip untuk hanya mungkin jambe ini ya, kan ada seratnya itu kan, digunakan untuk ini masih mungkin ya. Tapi kan perlengkapannya bukan hanya jambe tok itu, enjet ya, apa sih, suruh. Terus gambir tuh. Bahkan mbah saya itu masih punya kotaknya itu. Yang dari Kuningan itu apa? Itu kan isinya yang kotak-kotak itu, ya Allah ya Rabb. Ya. Jadi intinya itu, ya. Yang pertama menurut Syafi'i dan Maliki, mazhab Syafi'i dan Maliki, bahwa gosok gigi atau bersikat gigi, bergosok gigi itu masuk ke dalam kategori bersiwak. Karena inti menurut pendapat pertama bahwa bersiwak itu tidak tergantung benda, tapi yang penting manfaat. Kalau yang kedua, mazhab Hanafi dan Hambali, ini beda. Atau mengikat gigi tidak sama dengan bersiwak. Menggosok gigi bukan bersiwak. Karena menurut pendapat ini, ya, pendapat yang kedua, bahwa bersiwaknya itu dengan kayu siwak. Ya, kayu siwak. Kayu siwak itu ya yang bisa kita dapatkan di toko herbal lah, bisa kita. Tanya aja ke toko herbal, ada nggak kayu siwak gitu. Saya nggak bawa soalnya.
Ya, saya nggak bawa. Kayunya segini lah ya. Ya, ada yang segini, ada yang segini. Nanti kalau Allah takdirkan bisa datang ke negeri haram, ya Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah, bisa nanti kita belanja siwak lah. Ya, belanja siwak. Ya. Kata Ibnu Abidin, ya, dalam kitab Hasisiyah Ibnu Abidin, di sana disebutkan wasiwaku yakni al-'ud alladhi yustaku bihi. Yang namanya siwak adalah maknanya itu sepotong tumbuhan, sepotong kayu yang digunakan untuk bersiwak. Sepotong kayu atau sepotong ranting yang digunakan untuk bersiwak. Alias bukan dengan gosok yang pakai plastik gitu, bukan. Tapi yang namanya bersiwak dengan kayu ranting, ya. Di antaranya adalah al-iraq, ya, di antaranya kayu iraq, ya. Kayu siwak, ya, di antaranya yang disebut itu adalah kayu siwak, ya. Kan macam-macamnya banyak itu. Kayu saya nggak hafal itu, kayu apa aja. Jadi ada yang wangi, ada yang nggak begitu wangi, biasanya tergantung basah dan keringnya. Ya makanya paling baik ketika bersiwak dengan kayu, itu posisinya dibasahin, digeprek, kayak dibentuk bikin kayak kuas itu, nanti posisinya agak dibasahin. Kalau yang kering, ya, kalau yang misalnya masih basah kayunya, itu nggak usah dibasahin, digeprek saja sedikit ujungnya, dibikin kayak kuas untuk digosok-gosokkan, ya. Dan kalau andainya ada orang yang berpendapat bahwa bersiwak itu adalah dengan kayu, ya kita harus berlapang dada. Karena semua ulama itu sepakat. 3-4 madhab ini sepakat bahwa paling afdol bersiwak itu dengan kayu siwak. Paling afdol. Walaupun mereka berbeda pendapat tentang bersikat gigi itu termasuk siwak apa enggak gitu loh. Ya, tapi mereka sepakat bahwa bersiwak dengan kayu siwak itu yang lebih afdol. Maka kami itu pernah waktu di pondok ada seorang yang jadi tukang apa yang bikin minum itu, yang di sekolah bikin minum, bikin apa ya kayak mesuruh gitu loh. Nah kayak OB ya, kerennya ya OB kayak gitulah. Itu yang di sekolah bikin teh, bikin apa gitu itu ya. Itu beliau setiap hari mesti ada siwak di saku bajunya. Yang anehnya dia nggak nyantri, yang nyantri malah orang siwakan. Ini kadang-kadang kita merasa bahwa ini bukan masalah paham atau tahu ilmunya atau enggak. Mau mengaplikasikan apa enggak, ini masalahnya di situ. Ya. Kadang-kadang memang merasa ribet sekali bawa siwak itu. Ya, merasa ribet sekali bawa siwak. Apalagi siwak itu kalau di Indonesia itu cepat banget kering. Cepat sekali kering. Jadi kalau pas lagi kering dimasukkan di sini, nyelip itu di gigi tuh. Ya, kadang-kadang tertinggal di gigi. Marekna selilit. Bikin selilit gitu. Ya. Maka di antara dua pendapat ini, apakah gosok gigi termasuk siwak atau bukan? Maka wallahu a'lam bishawab yang kami yakini dan ini berdasarkan apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami bahwa pendapat yang pertama lebih dikuatkan. Ya, yang bahwa bersikat gigi umumnya kita itu masuk ke dalam kategori bersiwak. Kalau panjenengan tidak ada kayu siwak, orang sang oleh tetean. Ya, bisa dengan gosok gigi yang ada di rumah. Ya, bisa dengan gosok gigi yang ada di rumah. Ya. Di antara alasannya ya memang karena Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah bersiwak itu dengan kategori kayu tertentu. Beliau pernah bersiwak dengan pelepah korma.
Tapi udah pelupa masih gede banget. Yang kecil, ya, yang bisa masuk ke dalam mulut, ya, dikeprek ujungnya, ya, ujungnya dikeprek. Kemudian termasuk bahwa alasannya bahwa bersiwak ini termasuk ibadah ghairu mahdhah, yang tidak murni ibadah. Tapi bisa dikategorikan itu sebuah ibadah kalau diniatkan itu tadi mengikuti apa yang dilakukan Rasul, kemudian membersihkan mulut, menjaga apa namanya bau mulut, menghilangkan bau mulut, ya. Jadi kalau intinya bau mulut bisa hilang dengan apapun aman. Sebagaimana makan, supaya kita kenyang dan punya energi, makan apa saja silakan. Yang penting makan kan, rumah tuh. Intinya kan makannya. Dan makan itu manfaatnya untuk membuat nutrisi untuk nutrisi dalam tubuh, untuk menguatkan badan. Tapi makanan yang dimakan itu kan bebas. Ya, ini begitu. Termasuk yang kita makan, ya, atau yang kita monggo silakan. Yang penting bisa intinya bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Ya arep jengkol arep pete terserah. Terserah. Arep cuwi ya kena. Ya, enggak ada masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang menurut kami lebih kuat, ya. Kemudian bagaimana cara bersiwak? Nah, cara bersiwak. Cara bersiwak atau sikat gigi. Bagaimana caranya? Biasanya caranya bagaimana panjenengan? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan bahwa beliau punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujibuhu tayammun. Beliau itu biasa mendahulukan kanan. Ya, fitana'ulihi dalam menggunakan sendal, watarajjulihi nyisir, watuhurihi dan membersihkan berwudu, ya, bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi dan setiap perkara yang baik. Yang sejenis yang baik-baik, termasuk gosok gigi. Walaupun khilaf para ulama, gosok gigi ini perkara yang membuang kotoran atau bentuk kebaikan membersihkan. Nah, ini khilaf para ulama. Tapi yang lebih saya ambil bahwa menggosok gigi ini bagian dari kebaikan karena membersihkan. Ya, membersihkan. Karena membersihkan otomatis kan membuang kotoran. Walaupun membersihkan tidak selalu harus kotor dulu. Ya, tidak harus kotor dulu. Tapi yang kami ambil bahwa bersiwak, gosok gigi ini sebuah kebaikan. Maka ketika bersiwak, bersiwaklah dengan tangan kanan. Bahkan sebagian guru kami menyampaikan bahwa kalau bisa bagian kanan terlebih dahulu. Kita gosok gigi bagian mana dulu? Depan, kanan, kiri? Nah, walaupun itu nggak ada masalah, itu nggak dosa. Tapi kalau bisa juga memulainya bagian kanan, sokok begitu, ya, gitu. Kadang-kadang sebagian kan masih, walaupun itu nggak dosa, sekali lagi ya, walaupun itu tidak berdosa. Ya, intinya bersiwak itu caranya dengan tangan kanan. Kalau punya tangan kanan, kalau sehat tangan kanannya, ya. Kemudian sebagian yang saya tahu dari guru-guru kami memulainya dari yang kanan, gigi kanan. Kalau ada gigi yang sebelah kanan, ya kan kalau nggak ada giginya, masih kau digosok, ya. Gimana? Karena bersiwak itu kata para ulama bukan hanya membersihkan gigi, tapi termasuk lidah atau yang ada di sekitar mulut. Karena sumber bau ternyata bukan hanya gigi, tapi lidah itu juga menjadi sumber. Ya, jadi termasuk gosok gigi kan secara tidak langsung sebetulnya membersihkan lidah, secara tidak langsung dengan odolnya itu dengan gosokannya gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya.
Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi beliau mengatakan 9:30 istihbabu taqdimil yamin, disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan. Ya, ini perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, istihbabu taqdimil yamin, disunahkan ya untuk mendahulukan bagian kanan. Fi kulli ma huwa min babi takrim. Dalam perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang mulia, yang dimuliakan. Kal wudu, seperti wudu itu ya mulai dari yang kanan. Wal ghusl, mandi besar, bagian kanan dulu. Wat tayammum, tayamum juga kanan dulu. Walubsi tsaub, pakai baju, pakai kaos. Kaos pakai kepala dulu apa tangan kanan dulu kaos? Kaos. Kalau normal mampu kanan dulu, tangan kanan dulu. Ya, ini sekali lagi nggak dosa. Kalau kepala dulu nggak dosa. Cuma disunahkan untuk yang kanan dulu. Wana'li, menggunakan sandal kanan dulu, jangan kiri dulu. Jangan asal yang penting melebu. Walaupun sekali lagi nggak dosa. Ya, wal khuf, pakai sepatu khuf lah. Khuf itu kan ya bisa dikatakan sepatu. Wasarawil, pakai celana. Wat dukhulil masjid, masuk masjid. Wal iktihal, apa itu iktihal? Apa itu iktihal? Siwak. Ya. Maaf. Al-iktihal ini apa namanya? Celakan kok, maaf. Bercelak. Ya. Nggak celakan. Hah? Celak ini loh, celak. Hah? Tahu celak kan? Bapak-bapak mesti nggak pakai celak. Ya. Wasiwak wal iktihal. Iktihal itu bercelak. Wa taklimil abfar, memotong kuku. Motong kuku kanan dulu apa kiri dulu? Kan gini biasanya. Mulainya kiri apa kanan dulu? Ya. Kemudian waqasis syarib, memotong kumis, mencukur kumis. Ya, yang bagi punya kumis. Wanat fil ibd. Wanat fil ibd. Apa itu? Mencabut bulu ketiak. Kanan dulu. Ya. Wassalami minas shalah, dan juga ketika salam ketika tahiyat akhir. Ya. Wal akl, ketika makan. Wasyurb, ketika minum. Wal musafahah, ketika salaman. Wal istilamil hajaril aswad, dan ketika mengusap atau mencium hajar aswad. Kan lonjong ya, bulat lonjong. Kanan dulu. Ya, bagian kanan dulu. Ya kalau pas lagi rebutan ya bukanan kiri lah, pokoknya masuk aja langsung gambungi gitu. Kalau bisa. Faktanya susah. Fakta di lapangan itu susah. Lah wong antri belu suwe pisan. Apalagi milih kanan dulu, tapi kalau bisa ya kanan dulu. Ya. Kemudian wal khuruji minal khala, keluar dari kamar mandi atau WC. Ya kanan dulu. Ya. Wal akhdhi, ketika mengambil ngambil tangan kanan. Ya, wal ata, memberi. Ya, pakai tangan. Makanya orang dulu kan ya. Enggak, kidal tetap kanan, harus kanan. Ya. Memberi walaupun kidal ya tangan kanan. Makanya orang dulu kan saru ya kalau pakai tangan kiri ya. Ngasih pakai tangan kiri, udah tahu sebetulnya bahwa tangan kanan ini kemuliaan. Gitu. Makanya termasuk memberi itu dengan tangan kanan. Ya, wa dzalika kami huwa ma fi ma'nahu. Maka selain yang itu terkait jenisnya sama, kebaikan, kemuliaan, maka seperti itu. Ya, usahakan bagian kanan terlebih dahulu. Itu terkait bersiwak.
Kemudian mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya, disebutkan di situ halaman 29. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi. Ya, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan pernah mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Bejana itu apa? Tempat air. Ya, termasuk apa ember ke apa siwur, caduk, cantuk, nah dan segala-galanya tuh. Ya. Kan ada sebagian yang berwudu itu pakai gayung ya. Ya kan? Pakai gayung, maka jangan bangun tidur langsung. Ya. Kemudian hatta yang silaha salatan, sampai hingga dia mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali, ya. La yadri fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kenapa kok dilarang seperti itu? Karena kita tidak tahu tadi malam tangan kita kemana, gerayang kemana, kita nggak tahu. Tahu nggak tangan kita tadi malam kemana? Belum lagi turu, buh nyekel apa, buh maringen dikit, kita nggak tahu. Makanya dikhawatirkan yang kita pegang benda najis atau kotor. Ya, itu dikhawatirkan. Kenapa? Kok diminta, disuruh, diperintahkan untuk cuci tangan dan jangan mencelupkan masuk ke dalam bejana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, walaupun para ulama khilaf di sini terkait hukumnya, hukum mencuci tangan setelah bangun tidur. Ya, setelah bangun tidur hukum mencuci tangan berbeda pendapat. Ya, hukum mencuci tangan setelah bangun tidur. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah atau tidak wajib. Ya, ini mengatakan tidak wajib atau sunnah. Ini pendapat mayoritas ulama, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Mengatakan tidak wajib. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan wajib. Ini pendapat Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, ini pendapat dari Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Kalau yang kedua ini ya wajib karena najis. Karena najis. Alasannya wajib karena apa? Najis. Jadi menurut Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa mencuci tangan setelah bangun tidur itu wajib, tapi alasannya karena najis tangannya. Kalau tangan kita masuk ke dalam bejana isinya air, maka air itu najis. Ya. Yang ketiga, ini pendapat Imam Daud. Yang ketiga, wajib. Tapi alasannya karena perintah Rasulullah. Ya, wajib karena perintah Rasulullah, mengikuti perintah Rasulullah. Imam Daud. Yang keempat, menurut Imam Ahmad,
Imam Ahmad bin Hanbal, wajib kalau malam, sunnah kalau siang. Imam Ahmad. Bin Hanbal. Wajib kalau tidurnya itu tidur malam hari. Tapi kalau siang hari, hukumnya sunnah. Dan dikatakan oleh seorang ulama bernama Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abu Daud, beliau mengatakan wa ba'du ahlul ilmi ra'a anna hadza 'alal istihbab, bahwa sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa hukumnya sunnah, wa annahu yustahabbu lil insan ayyaghsilaha, dan disunahkan untuk orang yang bangun tidur malam hari untuk mencucinya. Lakinnal qaul bil wujub, tapi ada perkataan pendapat yang lain yang mengatakan hukumnya wajib. Wa annahu la yajuzu lahu ayyaghsilaha ayyaghmisaha qabla ayyaghsilaha thalathan 'indal qiyami min yaumil lail min naumil lail. Maka kalau yang mengatakan wajib itu tidak boleh mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencucinya dulu sampai 3 kali. Ketika bangun min naumil lail, bangun tidur ketika malam hari. Ya. Dan pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah, hadza huwal qaul al-ula wa adhar. Dan perkataan pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama mengatakan ini yang lebih zahir, yang lebih kuat. Walaupun kita tidak boleh untuk menyalahkan pendapat yang lain. Bahwa ketika bangun tidur, kita kemudian bersiwak, ya, kalau seandainya kita ingin membersihkan tangan terlebih dahulu, baru bersiwak boleh. Ya, tangan dibersihkan dulu, ya, kemudian kita bersiwak, itu juga boleh. Ya, kalau seandainya ada siwak di samping kita dengan kayu, maka bersiwak dulu, itu juga boleh. Karena Rasulullah seperti itu. Yang dilakukan adalah seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena di sana juga dulu kan tidak ada gosok gigi seperti kita. Ya, tapi yang jelas kalau seandainya kita mau mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, setelah bangun tidur, kita mau bersiwak dengan yang kayu itu, ya, atau dengan yang sejenisnya, maka itu baik, ya, itu baik. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki kayu yang seperti tadi untuk bersiwak, kemudian kita ke kamar mandi atau ke tempat wastafel, kita cuci tangan, kemudian menggosok gigi, itu juga baik, ya. Cuma begini, menggosok atau mencuci tangan itu jangan pernah diremehkan, Pak. Walaupun mungkin mayoritas ulama mengatakan sunnah. Karena ada kisah yang disampaikan oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi. Pernah beliau menyebutkan dalam sebuah kajian bahwa ada kisah nyata orang yang ngecek. Orang yang mengecek ajaran mencuci tangan setelah bangun tidur. Ya, kan dikatakan dalam hadis itu, kita tidak tahu di mana tangan kita semalam. Ya, di mana bermalamnya tangan, kita nggak tahu. Orang ini dengan nada mengecek, saya tahu kok tadi malam tangan saya kemana. Dengan nada mengecek, tidak mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka disebutkan dalam kisah tersebut. Ini kisah nyata, ya, tapi bukan ada di negara kita. Pagi harinya disebutkan, ini juga sudah tersebar di negara tersebut, ya, bahwa orang ini
pagi harinya didapatkan tangannya masuk ke dalam tuburnya. Tangannya masuk ke dalam tuburnya. Itu disebutkan dalam kisah tersebut. Ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tidak, tapi untuk sebagai pelajaran bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah ajaran yang hak. Ya, dan apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan datang dari keinginan Rasulullah, bukan datang dari hawa nafsunya Rasulullah, tapi wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisan Rasulullah, yang diucapkan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya. Ya. Wa in huwa illa wahyu yuha. Tapi semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang disampaikan Rasulullah tadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa fa innahu la yadri aina batat yadahu. Kita nggak tahu di mana bermalamnya tangan kita. Itu untuk memberikan gambaran bahwa tangan kita bisa saja terkena najis. Bisa saja terkena najis. Ya. Ya, maka percayai itu dan jangan pernah meremehkan. Toh, seandainya kita datang setelah bangun tidur, masuk ke kamar mandi, datang ke kamar mandi, membersihkan tangan terlebih dahulu, itu jauh lebih baik. Ya, sekali lagi, jangan pernah meremehkan ajaran Rasulullah dalam bentuk apapun. Termasuk jangan pernah meremehkan ajaran Rasulullah terkait mencuci tangan setelah bangun tidur. Ya. Ya mencuci tangan kan terserah, mau lewat kran boleh, mau lewat gayung boleh, yang jelas jangan dimasukkan. Kalau seandainya kok dimasukkan air itu najis, segera dibuang. Ya, gayungnya dicuci. Ini kalau seandainya mengatakan hukumnya wajib dan najis seperti pendapat yang ketiga itu tadi, ya. Tapi kalau seandainya mengambil pendapat para ulama, mayoritas ulama itu tidak najis. Cuma sebaiknya jangan dipakai karena itu bukan air yang baik untuk berwudu. Ya, masih ada air yang lebih baik untuk kita gunakan berwudu. Itu. Ya, ada pertanyaan di sini? Monggo, Pak Warman. Yang tadi disampaikan bahwa itu dimulai dari kalau keluar seperti karena kalau mau apa-apa pakai tangan. Itu kalau keluar dari masjid itu saya pernah dengar kaki kiri dulu yang masuk. Iya. Iya. Kalau masuk pakai kanan, kiri pakai kiri. Kalau keluar pakai kiri. Memang ada. Iya memang. Nanti kita pelajarannya ada itu nanti. Ini kan lagi saya bahas tentang di antara perkara-perkara yang menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin sebaiknya kanan dulu. Kita belum membahas yang kiri dulu, gitu. Nanti belum bahas itu. Nanti ada hal-hal yang disebutkan di antaranya keluar dari masjid dan masuk ke dalam WC. Itu di antaranya yang diperintahkan untuk menggunakan kiri dulu. Gitu. Nanti kita sebutkan nanti. Ya. Di poin kedua untuk saja terus Rasulullah itu membaca. Itu pembahasannya nanti. Itu pembahasannya nanti. Insya Allah ada pembahasan lain. Itu memang ya rangkaiannya membaca surat Ali Imran. Ya, cuma pembahasannya itu nanti kita masukkan ke dalam zikir. Ke dalam zikir. Ya. Cuma kalau seandainya urutannya memang iya. Setelah bangun tidur, di antara zikir yang pertama kali beliau bacakan yaitu surat Ali Imran itu tadi. Tapi insya Allah nanti kita rangkaikan untuk masuk ke dalam pembahasan seputar zikir. Insya Allah. Walaupun kalau seandainya panjenengan mampu, bisa, ya, itu lebih baik. Membaca surat Ali Imran ini, itu jauh lebih baik. Cuma saya nggak kebayang kalau seandainya baca surat Ali Imran gitu. Untuk panjenengan, ini saya nggak kebayang gitu. Makanya, ya,
Iya, makanya saya nggak kebayang ini. Kalau 10 ayat terakhir ini dibaca setelah bangun tidur, nah ini kalau mampu alhamdulillah. Ya. Itu mampu alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak mampu, maka minimal dia duduk kemudian mengusap bekas tidurnya ya yang ada di wajahnya. Wallahu alam. Memang dalam hadis itu urutannya ada. Urutannya termasuk membaca surat Ali Imran pada akhir ayat, ya 10 akhir ayat itu. Jadi itu diantara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah yaitu tadi duduk mengusap wajah, kemudian melakukan apa namanya berdoa setelah bangun tidur. Wallahu a'lam bishawab. Dan kenapa kok dalam buku ini juga tidak dimasukkan rangkaian itu? Rangkaian membaca Ali Imran itu, ya maka ada sebab-sebab atau ada alasan tersendiri yang wallahu alam bishawab, saya tidak tahu alasannya, yang jelas itu tidak dimasukkan ke dalam rangkaian urutan-urutan yang ada di buku ini. Ada yang lain? Monggo Ibu. Ya, tadi saya sampaikan di awal, makna siwak itu salah satunya adalah menggosok. Ya, menggosok. Kemudian mencuci. Ya. Maka apa namanya? Tusuk gigi ini tidak bisa digunakan untuk menggosok. Bayangkan barang lancip mau gosok. Ya, itu tadi. Kalau seandainya mungkin tusuk giginya tidak lancip dan itu bisa digunakan untuk bukan hanya menghilangkan selilit tapi untuk membersihkan area gigi, itu wallahu alam mungkin masuk ke dalam itu. Itu ada membantu ya? Ya, enggak. Jadi gini, apakah itu masuk dalam kategori bersiwak atau tidak wallahu alam, karena tusuk gigi ini apa ya namanya? Hanya sekedar menghilangkan sedikit. Nah, gitulah. Paham ya? Ya, apa namanya sih ya? Iya, beda dengan kondisi bersiwak yang tadi kita bahas ya. Paham nggak? Gitu. Jadi, wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa menyampaikan apakah termasuk atau tidak, tapi dari sisi manfaatnya menurut saya belum masuk ke dalam kategori bersiwak itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Ya. Kalau tidak ada ya pertanyaan yang lain, insya Allah pelajaran kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sebelum kita tutup pelajaran kita, sedikit ada pengumuman. Tadi disampaikan oleh Pak Puji terkait agenda tanggal 29 besok. 28 ya, 28 besok itu ditunda. Yang insya Allah kepenginnya kita, agenda itu bukan hanya sekedar pemeriksaan, tapi kita ingin ada kegiatan lain di situ. Yang insya Allah nanti kita akan umumkan pada kesempatan yang akan datang. Makanya kenapa kok kita itu tidak mau bareng dengan yang masyarakat, karena memang kepenginnya kita agendanya bukan hanya pemeriksaan, karena kepengen ada agenda yang lain. Agenda yang lain apa ya, nanti kita tunggu tanggal mainnya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ini pengumuman. Insya Allah setelah kami dari yayasan, dari madrasah, dari pengajar semuanya berrembuk dan memutuskan, akhirnya insya Allah tanggal 1 sampai tanggal 14 libur. Tanggal 1 Juli sampai tanggal 14 Juli libur. Sekolahnya madrasah ini.
Oh ya bocah SD